Selamat datang di Lope Loka Loka bersama saya Marina Nurprativi. Di episode kali ini kita mau membahas mengenai santan gam. Jadi sebagaimana yang Anda sudah ketahui, santan gam ini adalah pengganti gluten yang umum digunakan pada banyak sekali olahan gluten free. Nah, di episode kali ini kita mau bahas seputar mitosnya, kemudian fakta-faktanya tentang si santan gam ini. Materi ini disponsori oleh Lokaloka. Lokaloka bisa bikin makanan Anda tetap enak lebih sehat tanpa menggunakan tepung terigu. Lokaloka ingat L-nya 2 di tengah ya. Untuk Anda yang menyimak episode-episode Lope Lokaloka, bisa mendapatkan diskon langsung 10% untuk pembelian produk Lokaloka, khusus pembelian di website ya. Jadi caranya Anda masuk ke website lokaloka.com, kemudian pilih produk yang Anda perlukan. Sebelum check out, jangan lupa masukkan kode kupon LOPE, L-O-P-E. Oke, di episode kali ini kita mau bahas tadi santan gam ya. Jadi ada faktanya, kemudian mitosnya, kemudian contoh aplikasinya pada produk yang memang membutuhkan peran gluten seperti pada mie maupun roti. Santan gam ini adalah dia tipe hidrokoloids yang digunakan sebagai penstabil dan pengental pada makanan. Tentu hidrokoloids tidak hanya santan gam ya, banyak sekali jenisnya, tapi yang kita bahas sekarang hanya santan gam aja. Santan gam sendiri ini dia diolah dari hasil sekresi bakteri Xanthomonas campestris melalui proses fermentasi. Sehingga penting sekali untuk kita mengetahui kehalalan santan gam yang digunakan sebelum kita membuat produk olahan gluten free. Nah, struktur santan gam bisa dilihat ya di sebelah ini fotonya. Dia mirip seperti serat gitu. Dia mampu menangkap air, mampu menangkap gas pada adonan sehingga membantu pengembangan adonan, membantu roti kita bisa mengembang dan kokoh, membantu juga mie kita bisa lebih elastis dan tidak mudah patah. Kemudian di sini konsumsi dalam jumlah yang sangat besar ya, ini sangat besar, ini benar-benar lebih dari konsumsi harian Anda, ya lebih dari konsumsi harian Anda kalau Anda full diet gluten free ya. Ini bisa menyebabkan efek laksatif seperti kembung dan perut bergas. Namun, santan gam itu digunakan dalam jumlah yang sangat rendah, antara setengah sampai 2% pada olahan gluten free sehingga tidak terjadi efek sampingnya. Gitu. Harganya macam-macam ya, antara 130.000 sampai 150.000 per kilogram ya. Ini di tahun 2024 nih, di awal 2024. Sekarang kita lihat ya fakta-fakta selanjutnya. Ternyata santan gam ini sudah mulai digunakan sebagai salah satu BTP atau bahan tambahan pangan itu sejak tahun 1969. Dan santan gam ini dia sendiri gluten free ya. Fungsinya apa? Memberikan tekstur, memberikan konsistensi adonan yang memerlukan peran gluten, terutama banget pada produk roti dan mie. Nah, ini bisa dilihat di peraturan Badan POM di sebelah kiri ya. Santan gam atau gom santan ini dia masuk ke golongan pembuih. Macam-macam nih ada kategori makanannya ya. Sebenarnya dia selain pembuih juga ada pengental, juga dia masuk ke golongan pengental ya. Jadi dia memiliki beberapa fungsi sebagai bahan tambahan pangan, pengental, pembuih, seperti itu, penstabil juga ya. Nah, ini contoh yang masuk ke golongan pembuih. Misal, kalau kita mau membuat puding atau yogurt ya, ini yang kemasan sih biasanya. Dia juga menggunakan santan gam ya. Batas maksimalnya berapa? CPPB, artinya cara pengolahan pangan yang baik. Artinya tidak diatur penggunaan batas maksimalnya. Kalau jenis-jenis BTP yang CPPB seperti ini, berarti dia resiko kesehatan terhadap manusianya sangat rendah. Gitu ya. Kalau di luar kategorinya GMP, Good Manufacturing Process. Kalau di sini kita CPPB ya, bahasa Indonesianya. Kemudian di sini ada teman-teman nih bisa lihat ADI, ada not specified di sini artinya juga ADI itu apa ya? Acceptable daily intake. Jadi konsumsi batas harian yang diizinkan untuk manusia tanpa menimbulkan efek samping. Jadi kalau ke ADI itu lebih ke manusianya,
ya, acceptable daily intake. Jadi berapa sih batas yang masih bisa diizinkan untuk dikonsumsi secara harian? Itu not specified di situ, artinya nggak ada batasnya. Kalau yang sebelah kanan CPPB ini, batas maksimal ini adalah aplikasinya ke produk pangan. Berapa miligram santan gam yang harus ditambahkan per kilogram total adonan misalnya. Nggak ada diatur CPPB ya. Ada di sini whipped cream steril atau yang secara UHT ya. Ini ada di 5 gram per kilogram batas CPPB-nya, tapi sebagian besar dia CPPB. Gitu ya. Oke, tadi dia digunakan di seluruh dunia ya. Dari FDA, ini juga badan yang mengatur keamanan pangan dunia, dia termasuk ke GMP tadi. Good Manufacturing Practices ya, bukan proses ya. Sorry, salah. Kemudian di Badan POM juga diatur di tahun 2019, dia termasuk bahan penstabil yang aman. Tadi sudah ya dibahas CPPB dan adeno-specified-nya. Oke, tadi tuh juga nih kita jelasin lagi deh supaya Anda nggak bingung ya. Ada GRAS, ada istilah CPPB, ada istilah adeno-specified. Yang pertama ini GRAS dulu, Generally Recognized as Safe. Artinya pernyataan aman bagi bahan tambahan pangan untuk ditambahkan ke dalam produk pangan dalam jumlah sesuai dengan CPPB tadi. Jadi sebenarnya tidak diatur jumlah maksimalnya berapa. Penggunaan itu persentase penggunaan itu dipakai untuk mendapatkan hasil yang paling optimal gitu tadi antara 0,5 sampai 2% biasanya ya. Jadi kita menambahkan misalnya kita mau bikin mie misal pakai adonan seluruhnya beratnya 1000 gram atau 1 kilo. Maka si santan gamnya perkiraan antara setengah sampai 2%. Kalau 2% dari 1000 itu kan berarti kita pakaikan dia berapa santan gamnya? Sebentar. 2% dari 1000. Ya, sekitar maksimal itu di 20 gram santan gam untuk 1 kilo adonan mie. Gitu ya, 1 kilo total adonan mie. Jadi bukan cuman tepungnya aja. Itu batas maksimalnya. Tapi kita juga perlu cek apakah 2% tadi itu memberikan tekstur yang optimal gitu. Ya, bisa jadi ternyata penggunaannya hanya 1%, 1,5%, 0,5 atau 0,8% kayak gitu. Jadi emang perlu tahap formulasi di situ untuk mendapatkan tekstur mie yang elastis dan tidak mudah putus. Bahan tambahan pangan yang tergolong GRAS maka ADI tidak dinyatakan gitu ya. CPPB ini cara produksi pangan yang baik, nama lain dari GMP tadi. Artinya jumlah bahan tambahan pangan yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya. Jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Tadi udah saya kasih contoh ya. Misalnya, kalau secara rata-rata itu pemakaian santan gam setengah sampai 2%. Gitu. Jadi, untuk bikin mie ya maksimal santan gam itu di 2%. Bukan berarti 2% itu batas aman ya, bukan. Tapi batas optimal dia untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Gitu ya. Sekali lagi tadi 2% itu contoh ya, belum tentu resep mie itu santan gamnya 2% gitu. Jadi jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Pengen bikin apa? Mie yang tidak mudah putus. Oke, pakai santan gam berapa pakainya gitu. Kemudian adeno specified ya. Ini juga ada nama-nama lainnya yang artinya mirip dengan adeno specified ya. Di sini adalah istilah yang digunakan untuk bahan tambahan pangan yang memiliki toksisitas sangat rendah berdasarkan data kimia, biokimia, toksikologi maupun data lainnya. Jadi artinya FDA maupun Badan POM itu mencantumkan adeno specified itu kan tidak serta-merta sembarangan ya, pasti sudah melalui berbagai macam uji, berbagai macam penelitian. Baik toksikologi, kimia maupun biokimia tadi itu. Gitu ya. Nah, kemudian jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan dalam takaran yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan tadi ya, sehingga adeno specified itu tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan. Oke, tadi tuh fakta-faktanya. Kemudian di sini juga ada mitosnya. Mitosnya adalah kok pakai santan gam ya? Emang santan gam itu kan nggak aman buat tubuh, menghasilkan efek laksatif. Iya, laksatif kalau makannya itu dalam jumlah besar banget. Nah, masalahnya yang kita pakai itu baik dalam konsumsi harian tuh sangat rendah sehingga aman ya.
Kecuali mungkin bagi orang-orang yang benar-benar sangat sensitif banget kali, yang benar-benar nggak bisa banget, dan itu sangat jarang. Sehingga santan gam ini umum digunakan dan aman ya. Oke, kita bisa lihat di tahun 1968 nih, pertama kali santan gam dikenalkan ya. Ternyata santan gam itu diyakini tidak dapat dicerna dan tidak berinteraksi dengan mikrobiota dalam usus. Studi terbaru di tahun 2022, ternyata mikrobiota usus itu bisa loh memecah santan gam menjadi apa? Ingat ya, tadi santan gam itu kan dia bentuknya polisakarida. Ya, polisakarida yang sifatnya seperti serat, artinya dia tidak dapat dicerna oleh tubuh, langsung dibuang kayak gitu. Nah, ini berdasarkan penelitian yang lalu nih, tidak dapat dicerna. Jadi dia seperti serat. Serat itu kan juga polisakarida ya. Nah, kemudian tahun 2022 ini ada penelitian terbaru yang dilakukan oleh Nature Microbiology kalau ternyata si santan gam itu bisa dipecah menjadi monosakarida oleh mikrobiota usus. Kemudian si monosakarida ini difermentasi menjadi asam lemak rantai pendek yang dapat diserap oleh tubuh. Artinya apa? Artinya santan gam ini tidak 0 kalori gitu. Artinya ketika dia masuk dalam jumlah kecil di tubuh, dia dipecah menjadi asam lemak rantai pendek yang bernilai menjadi energi. Gitu doang sih ya. Nih, dia menyumbang energi bagi tubuh gitu. Ya, apakah dia berbahaya? Asam lemak rantai pendek ini kan dia bagian dari makanan juga ya. Kalau kita mengkonsumsi lemak, minyak, pasti dalam tubuh juga dikonversi menjadi asam lemak gitu. Asam lemak sendiri ada rantai pendek, rantai menengah, dan rantai panjang. Untuk yang menyehatkan usus itu adalah asam lemak rantai pendek dan rantai menengah. Itu bisa membantu memperbaiki kesehatan usus. Oke, gitu ya kurang lebih tadi tentang si mitos santan gam yang banyak orang menghindari karena khawatir dia berefek laksatif. Ternyata dia tidak. Satu, karena penggunaannya itu sangat sedikit. Yang kedua, si santan gam ini yang tadinya diyakini dia itu seperti serat, polisakarida, tidak dapat dicerna. Oh, ternyata bisa dicerna loh. Kenapa bisa ketahuannya baru sekarang? Karena ada kemajuan perkembangan ilmu teknologi seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan aplikasi santan gam pada mie. Yang kami buat ini di Lokaloka adalah mie buah naga ya. Yang atas menggunakan santan gam plus glukomanan. Jadi santan gam sama glukomanan itu dia bekerja sama membentuk tekstur mie yang lebih baik. Meskipun memang tidak bisa sepanjang terigu, tapi at least dia tidak mudah patah. Ya, ini teman-teman bisa lihat bentuk mie mentahnya sama bentuk mie matangnya ya. Yang atas mie buah naga tadi menggunakan santan gam dan glukomanan. Ketika dia dicetak seperti mie ini, hasilnya panjang, tidak mudah patah. Setelah dimasak, tetap panjang dan tidak mudah putus juga. Bagian yang bawah ini tanpa santan gam, tanpa glukomanan. Bisa kok digiling, bisa. Bisa dicetak jadi mie, bisa. Tapi dia mudah putus. Mudah putus sejak dia dicetak menjadi mie seperti ini. Kemudian ketika direbus, mie-nya itu lengket. Ya, udah makin patah-patah, makin putus-putus, lengket menjadi seperti bubur. Kenapa seperti ini? Karena sekali lagi tadi santan gam dia fungsinya kan pengental, penstabil. Jadi dia bisa membantu menyerap air, membantu meningkatkan konsistensi adonan itu menjadi lebih kokoh gitu deh. Ya, bahasa mudahnya seperti itu. Sehingga dia tidak mudah patah dan kalau bikin roti pun dia konsistensinya dia nanti lebih seragam, bisa kita lihat ya abis ini ya. Gitu ya, ini resepnya sama, yang membedakan cuman pakai santan gam glukomanan, yang bawah enggak. Itu kelihatan banget bedanya. Kemudian ini pada roti tawar ya. Fungsi santan gam dan glukomanan pada roti, pertama dia membentuk tekstur roti lebih empuk dan juga kenyal. Nah ya, kemudian membentuk kekokohan roti dan tidak amblas, membentuk pori-pori pada roti ini, dan pori-porinya itu dia relatif seragam. Jadi tidak ada yang bolong besar banget gitu ya, dan tidak ada juga yang sangat-sangat kecil. Jadi dia relatif lebih seragam. Nah, kemudian si roti ini kalau kita konsumsi teksturnya kita kayak makan roti jadul gitu. Jadi kalau kayak Anda nih datang ke toko roti jadul, beli roti tawar itu kan dia relatif gimana ya, lembab, agak padat gitu ya.
kemudian juga lebih kenyal gitu ya dibanding kalau kita beli roti-roti yang lebih modern, itu dia lebih empuk dan lebih kempis-kempis. Kalau roti zaman dulu kan dia lebih kenyal, lebih padat. Nah, kurang lebih si roti gluten free itu seperti roti jadul lah, roti terigu jadul ya, meskipun dalam artian dia lebih kenyal, dia lebih padat, dia lebih mengenyangkan. Makan satu slice roti gluten free ini tuh kenyang banget, kayak kita makan 3 slice roti tawar biasa gitu ya. Tadi fungsi santan gam udah ya, ini seperti ini. Nah, ini adalah contoh roti tawar yang terlalu banyak menggunakan santan gam. Tadi ya, di awal itu kan santan gam penggunaannya kira-kira setengah sampai 2%, tapi itu sebenarnya bukan angka pasti. Kita harus bisa menemukan formulasi optimal penggunaan santan gam pada setiap produk. Ya, berbeda jenis tepung yang kita pakai, penggunaan santan gamnya pun juga berbeda. Sama-sama tepung beras yang dikeluarkan di Jepang, di Cina misalnya, di Indonesia itu karakternya berbeda. Nanti penggunaan santan gamnya juga beda lagi gitu ya. Kalau santan gam terlalu banyak diaplikasikan, rotinya tidak kokoh, cenderung kenyal banget. Jadi kayak mirip kayak dodol gitu. Kemudian pori-porinya besar, tidak seragam. Setelah matang rotinya malah ambles bagian atasnya. Kalau santan gam terlalu sedikit, rotinya tidak bisa terbentuk pori-pori dengan baik gitu ya. Jadi rotinya bantet gitu. Kalau kebanyakan santan gam, rotinya itu kenyal kayak dodol. Kalau terlalu sedikit, rotinya bantet keras kayak batu gitu. Nah, yang sebelah kiri ini adalah contoh roti yang terlalu banyak menggunakan santan gam. Bisa dilihat ya, lebih kenyal, pori-porinya juga lebih nggak seragam. Coba bandingin sama yang tadi ya. Nah, ini yang takaran santan gamnya pas seperti ini. Kemudian ini santan gamnya yang kebanyakan ya seperti ini. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya di episode mengenal santan gam dan aplikasinya pada produk gluten free. Sampai jumpa nanti kita di episode berikutnya ya. Kalau nggak salah masih membahas bahan penstabil juga ya, temannya santan gam glukomanan. Oke, terima kasih.